Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Adrian and I am from Class A English Education Department Batch 2022 University of Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan genre and discourse analysis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah discourse analysis yang diampu oleh Bapak Rahmatullah SPD MPD. Oke, untuk itu let's get started. Yang pertama, definisi genre dan subgenre menurut Mikhail M. Bakhtin. Mikhail M. Bakhtin, seorang filsuf dan teoretikus bahasa yang berasal dari Rusia, menyatakan bahwa genre merupakan bentuk-bentuk wacana yang relatif stabil dan berkembang dalam konteks komunikasi sosial tertentu. Menurut Bakhtin, genre tidak hanya ditemukan dalam karya sastra, tetapi juga dalam praktik komunikasi sehari-hari seperti surat, pidato, wawancara, ataupun laporan berita. Setiap genre memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, isi tematik atau apa yang dibicarakan dalam wacana tersebut. Yang kedua, gaya linguistik atau pilihan bahasa dan cara penyampaian. Kemudian yang ketiga, komposisi struktural atau susunan atau bentuk keseluruhan teks. Bakhtin juga menekankan bahwa genre berkembang dari kebutuhan sosial, artinya setiap aktivitas sosial yang berulang akan membentuk pola komunikasi tertentu yang kemudian menjadi genre. Di dalamnya terdapat pula subgenre, yaitu variasi dari genre utama yang lebih spesifik tergantung pada konteks, tujuan, atau audiensinya. Oke, kemudian yang kedua, genre sastra dan subgenre. Genre dalam dunia sastra merupakan klasifikasi karya berdasarkan isi dan bentuknya. Genre sastra utama meliputi drama, fiksi, non-fiksi, dan puisi. Setiap genre ini memiliki subgenre masing-masing. Oke, yang pertama, drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis untuk dipentaskan. Dalam drama, cerita disampaikan melalui dialog dan aksi para tokoh. Contohnya, tragedi menggambarkan penderitaan atau konflik berat, misalnya Hamlet. Kemudian, komedi, cerita ringan dengan humor dan penyelesaian bahagia. Atau drama musikal memadukan dialog, musik, dan tarian. Oke, kemudian yang kedua, fiksi. Fiksi adalah karya naratif yang bersifat imajinatif dan tidak berdasarkan kenyataan secara langsung. Contohnya novel atau cerita panjang dengan pengembangan karakter dan alur. Kemudian cerpen atau cerita pendek, artinya cerita singkat dengan konflik tunggal. Kemudian fiksi ilmiah, cerita berbasis spekulasi ilmiah. Dan yang terakhir, fantasi atau cerita dengan unsur magis dan dunia khayalan. Oke, kemudian selanjutnya itu non-fiksi. Non-fiksi menyajikan fakta, data, atau pengalaman nyata. Contoh, biografi atau kisah hidup seseorang. Kemudian esai atau pandangan atau argumen penulis tentang suatu topik, atau memoir atau cerita pengalaman pribadi penulis. Kemudian atau laporan jurnalistik atau penyampaian fakta secara objektif. Kemudian yang terakhir adalah puisi. Puisi adalah bentuk ekspresi bahasa yang padat dan indah. Contoh puisi, pertama puisi lirik mengungkapkan perasaan pribadi. Kemudian puisi naratif atau epik mengisahkan cerita atau kepahlawanan. Kemudian puisi satir atau kritik sosial dengan humor atau ironi. Oke, next. Peran genre dalam aktivitas sosial. Genre memainkan peran penting dalam berbagai aktivitas sosial karena membantu individu memahami bagaimana cara berkomunikasi yang sesuai dalam situasi tertentu. Dalam konteks ini, genre bukan sekedar bentuk teks, tetapi juga panduan praktik sosial. Misalnya, genre surat lamaran kerja menuntut bahasa formal dan struktur tertentu, atau genre pesan singkat antar teman menggunakan gaya informal dan ringkas. Atau dalam dunia akademik,
Genre seperti artikel ilmiah, makalah, dan abstrak memiliki struktur dan bahasa yang berbeda dari genre populer seperti blog atau opini. Oke, dengan demikian, genre menjadi alat untuk berpartisipasi dalam berbagai konteks sosial karena ia menyediakan pola komunikasi yang dapat dikenali dan diikuti oleh semua pihak. Kemudian yang terakhir, signifikansi atau pentingnya genre. Pemahaman terhadap genre sangat penting karena yang pertama, membantu penyampai pesan memilih bentuk komunikasi yang tepat sesuai dengan tujuan dan audiens. Kemudian yang kedua, memudahkan pembaca atau pendengar memahami ekspektasi dari suatu teks atau wacana. Kemudian yang ketiga, menjadi alat pembelajaran dalam pendidikan bahasa, baik dalam membaca, menulis, maupun berbicara. Kemudian yang terakhir, mendukung kemampuan berpikir kritis karena seseorang dapat mengenali tujuan dan ideologi yang terkandung dalam bentuk wacana tertentu. Oke, sebagai kesimpulan, genre tidak hanya penting dalam bidang sastra atau linguistik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari karena ia membentuk cara kita berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi di masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang genre in discourse analysis. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.